Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, betapa seringnya Allah memanggil kita di dalam Al-Quranul Karim. Tapi terkadang kita tidak menggubriskan panggilan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Hari dibangkitkannya manusia. Hari tatkala tidak ada lagi Indonesia. Hari tatkala semuanya menjadi hancur lebur, menjadi tanah gersang yang tidak ada tanaman dan tumbuhan sedikit. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan. Kita sering mempersiapkan diri untuk acara-acara kita. Yang punya acara pernikahan buat anaknya, dia akan bikin perencanaan yang matang untuk itu. Yang hendak mensekolahkan anaknya, dia juga memiliki perencanaan dan memilih sekolah yang mana yang hendak dimasuki oleh anak. Tapi kita sudah punya perencanaan apa belum? Tatkala kita dibangkitkan dari kubur kita, tatkala tidak ada harta yang kita bawa, tatkala sandal pun kita tidak mengenakan, tidak ada sehelai baju pun yang menutupi tubuh kita. Apakah kita sudah memperhatikan hal itu? Mana perencanaan kita? Wattaqullah. Allah ulangin agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Kenapa kita hidup? Kenapa kita dilahirkan? Kenapa kita dikasih akal sehingga kita bisa berpikir? Kenapa kita punya anak? Kita punya usaha? Tapi kenapa orang-orang kemudian pergi meninggalkan usaha dan pekerjaan mereka? Kenapa mereka tidak bawa hasil usahanya? Kenapa rumah yang dibangun dengan keringatnya ditinggalkan begitu saja? Mobil yang dia beli, usaha yang dia dirikan. Pernahkah kita merenungkan jamaah? Kenapa semua itu terjadi? Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita dulu nggak ada.
Nggak pernah nama-nama kita disebut. Orang tua kita juga dulu nggak ada. Kakek nenek kita dulu nggak ada. Anak kita dulu nggak ada. Iya. Kita berasal dari ketidakadaan. Kemudian Allah ciptakan kehidupan buat kita. Apa tujuannya? Berlomba-lomba menjadi yang paling kaya. Berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling pandai. Bukan yang paling bertahta. Lah. Yang paling baik amalannya. Dan di antara amalan yang harus kita pikirkan bersama-sama adalah yang berkaitan dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Kita cinta sama harta. Kalau ada orang yang mengatakan tidak cinta dengan harta, ada masalah dengan akalnya. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada harta besar sekali. Dan Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta kepada harta, cinta mati kalian. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Itu sudah Allah tanamkan di diri kita, kecintaan kepada harta benda. Maka di sini ujiannya. Ujian untuk menjadi yang terbaik amalannya yang berkaitan dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Kelak tatkala kita dibangkitkan, ada dua pertanyaan berkaitan dengan harta yang kita kumpulkan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana engkau mendapatkan harta itu? Dari mana engkau menghasilkan itu uang? Dan kemana engkau infakkan? Kita perlu mempersiapkan diri, jemaah, untuk menjawab pertanyaan itu. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim berulang kali menyuruh kita untuk membelanjakan harta itu di jalannya. Untuk berinfak, untuk bersedekah. Karena bakal ditinggal itu harta. Apa kata Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Munafiqun? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak keturunan kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang gara-gara harta telat datang ke masjid. Jumat lalu telat, sekarang telat lagi. Jumat sebelumnya telat, terus jam. Gara-gara apa? Kerjaan. Emangnya nggak bisa ditinggalkan pekerjaan? Berapa sih engkau dapat gaji di sana? Semua gaji yang kau dapatkan sampai mati itu tidak dapat ditimbang dengan mata pemberian ilahi. Tidak bisa. Antum kalau sebulan dapat 1 miliar, bekerja selama 40 tahun, semua uang yang antum kumpulkan itu tidak dapat menggantikan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita lupa sama Allah. Maka Allah ingatkan, jangan sampai gara-gara harta, gara-gara anak, sebagian kita bekerja dari pagi sampai petang. Apa yang ada dalam benak dia demi anak-anak, agar mereka sekolah, agar mereka kuliah, agar mereka sukses. Lupa sama Allah Azza wa Jalla
Tuhan yang memberikan kesuksesan sebenarnya. Barang siapa yang melakukan itu, yang sibuk dengan harta dan anak-anak, faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Antum lihat orang paling kaya di muka bumi ini. Berapa lama hidup di muka bumi ini? 100 tahun? 200 tahun? 1000 tahun? Wallahi mereka hidup sebentar. Sedangkan satu hari. Kelak di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, wa inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dalam kehidupan kita. Lalu kita tidak memikirkan itu. Kita hanya memikirkan kesuksesan di dunia ini. Seorang ketika menjadi dokter, berapa tahun dia jadi dokter? Seorang ketika menjadi bupati, berapa tahun jadi bupati dia? Setelah itu dia akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Maka kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan kalian infakkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ingat pesan Allah Azza wa Jalla. Kalau antum punya uang bukan dari Allah, jangan disedekahkan. Kalau antum berpikir harta yang antum kumpulkan itu, yang antum dapatkan bukan rezeki dari Allah, jangan disedekahkan. Supaya kita tahu bahwa sejatinya yang kita sedekahkan itu uang pemberian Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Jangan sok seperti Qarun. Ketika diperintahkan untuk berbagi, untuk bersedekah, untuk membantu orang lain, apa kata Qarun tentang harta dia? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini, sukses, kaya raya, karena ilmu yang diberikan kepada aku, karena usahaku, karena upayaku, karena perjuanganku. Nah, sombong kali manusia ini. Apa yang terjadi dengan Qarun? Allah benamkan dia di bumi. Bersama hartanya, bersama rumahnya, bersama gudang-gudang dia. Sehingga saat ini kalau ada harta yang tersimpan di bumi, kita sebut harta Qarun. Nggak ada harta Qarun. Udah habis. Maka Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalian belanjakan. Kalian sedekahkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika datang kematian, antum datangkan 1000 dokter. Antum bawa dia ke rumah sakit paling ternama di dunia. Wallahi nggak akan ada yang bisa mengembalikan umur dia. Ada. Wala sedikit, wala semenit. Ketika datang kematian, orang ini mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau tunda umurku sedikit saja. Dia nggak perlu sehari. Dia nggak perlu 2 hari. Dia nggak perlu 1 jam, wala 2 jam. Dia butuh beberapa menit tambahan umur. Kepingin apa dia jam? Ingin menyelesaikan bangunan rumahnya. Ingin menandatangani MOU yang dia buat untuk perusahaannya. Ingin berangkat haji. Ingin berangkat umroh. Atau ingin sholat. Tidak. Dia mengatakan, fa'asad. Aku ingin sedekah. Itu yang dia ingin. Wa akun minas sholihin. Sehingga aku menjadi orang-orang soleh. Karena sedekah ini nggak butuh energi besar. Nggak butuh waktu yang panjang. Sekarang dengan adanya teknologi, hanya butuh beberapa detik, antum sudah bisa bersedekah. Tapi kita tidak melakukan itu. Nunggu kematian tiba. Apa kata Allah? وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau sudah datang waktu. Ahibati fillah, jalan yang kita akan tempuh ini mendaki, terjal, dan kita akan melewati jembatan yang seperti rambut yang berada di atas neraka jahanam. Sulit untuk melewati itu kalau barang bawaan kita banyak. Antum lihat ketika antum melakukan perjalanan jauh, mungkinkah antum bawa 10 tas? Mau ditaruh di mana? Antum mungkin hanya bawa tas cabin. Itu yang bisa antum bawa. Sisanya kirimkan semua. Kirimkan. Terus kapan kita akan jumpai? Kata Nabi SAW, ketika manusia dikeluarkan dari kuburnya, kemudian mereka akan dijemur di bawah terik matahari. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatih. Semua orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Antum kirimkan itu harta. Antum simpan itu harta. Sehingga antum akan merasakan kenikmatan dari jerih payah antum mengumpulkan itu harta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, setengah. Tidak semua orang punya uang, tapi semua orang bisa sedekah. Kalau nggak punya, fabi kalimatin thayyibah, engkau sedekah dengan ucapan yang baik. Itu berpotensi menjadi pahala sedekah buat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Ahibati fillah, bicara sedekah, ternyata tidak semua sedekah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bicara ibadah, tidak semua ibadah yang kita lakukan diterima sama Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, doa beliau, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Khawatir tidak diterima. Bicara sedekah juga perlu keikhlasan. Karena orang yang bersedekah ria hanya karena ingin pamer, ingin pujian dan sanjungan, maka yang ada neraka tempatnya buat dia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal sebuah amalan lalu dia sisipkan dalam amalan itu selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan yang aku disekutukan dengannya. Perlu ikhlas. Tidak berharap pujian, wala balas budi, wala sanjungan, wala ucapan terima kasih. Aku bersedekah lillahi ta'ala, bukan hanya di lisan. Ingat, neraka itu kelak akan disulut dengan orang-orang baik, orang-orang soleh secara zahir, tapi batinnya riya. Kata Nabi SAW, awwalu man tus'ar bihin nar thalath. Yang kelak akan menjadi korek api neraka 3. Salah satunya jawad, orang kaya raya yang dermawan, yang rajin bersedekah, didatangkan untuk disidang.
Lalu Allah tanyakan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta biha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada? Apa kata orang kaya yang baik hati ini jemaah? Orang kaya yang dermawan ini, dia mengatakan, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak." Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka harta itu diinfakkan di sana, melainkan aku sudah bersedekah di sana untuk mengharapkan keridhaanmu. Tidak ada satupun jalan kebaikan. Masjid dia bangun, sekolahan dia dirikan, fakir miskin dia santuni, anak yatim dia tanggung, ibadah-ibadah umroh, haji dia lakukan dengan semua harta yang dia miliki. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dia berinfak di sana. Apa kata dia? Lillahi ta'ala. Ya, lisan bisa mengatakan itu, tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau, dusta. Allah itu tahu dengan yang terbetik di hati kita, jemaah. Kata Allah, innama anfaqta liyuqala jawad wa qad qil. Engkau bersedekah, engkau berinfak hanya untuk mendapatkan gelar orang yang mulia, orang yang baik hati, orang yang dermawan. Wa qad qil. Dan engkau sudah dapatkan itu. Namamu mungkin ditulis di koran, disebutkan di media, orang-orang mengatakan engkau orang yang baik hati, engkau sudah dapatkan itu. Dan itu yang kau cari. Thumma umira bihi fastuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Kemudian orang ini diperintahkan untuk diseret di wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka tolong tatkala beribadah, tanyakan kepada hatimu, kenapa kau melakukan itu? Ahibati billah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak solawat buat beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih wali amrina wa wulata umuril muslimin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.